Terima kasih Anda masih bersama kami di Top Ekonomi. Pak Bob, kalau melihat apa yang ada ini kan multidimensi, kemudian juga otoritasnya masih belum tahu siapa yang jadi leadingnya, Pak. Tadi Pak Penta mengatakan bukan hanya Kemnaker tentunya, ada Komdigi juga, ada mungkin Kemenhub juga karena lewat jalan semua. Kalau Apindo melihat untuk memastikan hubungan kerja yang saling menguntungkan, tadi Pak Yose mengatakan harusnya setara, itu seperti apa, Pak? Ya, kita sempat melihat dari kacamata lain ya. Bagaimana kalau kita lihat dari sisi kemitraannya ya. Jadi ini yang lebih tepat sebenarnya Kementerian UMKM ya. Oh, malah UMKM ya? Untuk memfasilitasi karena ini bukan masalah pengantaran saja tapi juga mengkonek usaha-usaha kecil kan. Kalau makanan minuman kan mengkonek usaha-usaha kecil ya. Nah, jadi kita lihat secara ekosistemnya kalau lihat itu kita dari UMKM. Tapi kita juga concern terhadap perlindungan dasarnya, social security-nya. Nah, oleh karena itu kita juga bicara dengan Depnaker, bagaimana perlindungan dasarnya ya, termasuk juga pemerintah daerah. Ya, apakah melalui jalur seperti employment atau memang ada penerima bantuan iuran gitu loh. Tapi intinya mereka harus dilindungi secara social insurance-nya. Nah, kemudian yang berikutnya lagi ya, seperti yang disampaikan Pak Yose, kalau memang kita ingin lebih sejahtera, ini bukan jawabannya gitu loh. Ini tuh maksudnya apa? Pekerjaan yang ini sebenarnya kan kita ngomong sebagai bantalan. Ya. Tapi kembali lagi ke konsep reskilling gitu loh. Ya, bagaimana kita bisa menyediakan fundraising, menyediakan pelatihan kepada para pekerja-pekerja kita sehingga mereka bisa mendapatkan pekerjaan yang memang bisa meningkatkan kesejahteraan mereka gitu loh. Jadi kita nggak terlalu membebankan ya, membebani pekerja online ini untuk hal-hal yang meningkatkan kesejahteraan, kemudian dan lain sebagainya. Ini sebagai bantalan oke. Kemudian juga untuk membantu UMKM oke. Tapi lebih dari itu kita harus cari bentuk yang lain gitu loh. Peningkatan kesejahteraannya melalui reskilling dan upskilling gitu loh. Justru yang saya berpikir bahwa bagaimana kita memanfaatkan ini untuk memperbesar kue ekonominya, bagaimana UMKM ini bisa lebih berkembang dengan adanya investasi yang lebih banyak berarti ya, Pak Bob ya? Pak Peter, ada yang memformulasikan Pak pola hubungan untuk gig workers ini ada 3 Pak. Yang tadi saya sudah sebutkan ada employment model, mengubah mitra ini menjadi karyawannya, employee. Kemudian ada hybrid model, tetap partner tapi ada diberikan proteksi atau perlindungan minimal. Lalu yang ketiga katanya ada intervensi negara dengan peraturan khusus yang mengatur gig ekonomi. Ini ada contohnya di Uni Eropa Pak, ada Platform Work Directive dan katanya nanti Pak Penta bisa katakan ya apa tidak, rancangan undang-undang untuk perlindungan pekerja digital. Kalau kasus Indonesia Pak Peter, yang paling ideal itu, yang paling realistis yang mana Pak? Ya, sebelum kita bicara ke sana sebenarnya saya kira harus mengawalinya pertanyaan yang belum dijawab oleh Bang Jose tadi. Apa itu Pak? Apakah kalau ini diubah, itu langsung akan mengubah, akan berdampak kepada jumlah serapan tenaga kerjanya. Karena itu akan menentukan pilihan kita. Katakanlah misalnya driver ojol ini 7 juta begitu ya Pak kita yakini. Begitu kita ubah menjadi misalnya pola hubungannya itu menjadi perusahaan dan pekerja, apakah dia akan drop? Nah, kan pertanyaannya itu dulu mungkin ya. Kalau itu jawab pertanyaannya, maka kalau merujuk kepada kasus yang sudah dilakukan ya, kan perubahan pola hubungan itu sudah pernah dilakukan di Eropa, khususnya di Spanyol. Ya. Dan itu menyebabkan jumlah yang dijadikan pekerja itu hanya tinggal 25%. Tinggal 25%. Jadi berkurang 75%. Logikanya kenapa itu terjadi? Pertama, yaitu karena kemampuan perusahaan untuk mempekerjakan itu tidak sebesar itu. Ya, tidak mungkin dia misalnya dia punya mitra 1 juta. Itu kemudian 1 juta jadi pekerja dengan gaji tetap. Dalam waktu seketika lagi. Dalam waktu seketika. Serentak. Nggak mungkin. Perusahaan pasti akan melakukan rasionalisasi. Dan kita tahu bahwasanya namanya pekerja tetap itu pasti akan memiliki kualifikasi, memiliki ketentuan dan sebagainya yang tidak mungkin bisa dipenuhi secara keseluruhan oleh semua mitra.
apakah itu syarat? Contoh misalnya, yang namanya mitra itu nggak ada batasan umur. Iya. Kamu mau umur berapa aja boleh, yang penting sudah waktunya untuk bekerja. Kalau di perusahaan ada usia pensiun. Kalau perusahaan ada usia pensiun, Oke. nggak mungkin pekerja akan mempekerjakan mereka yang udah 60, ya nggak mungkin. Yeah. Berarti ini udah kepotong. Iya. Perusahaan pasti akan mengenakan kualifikasi pendidikan, keahlian. Ini yang tadinya nggak perlu itu pasti akan terpotong lagi. Iya. Inilah yang menyebabkan jadinya secara alami begitu itu kita ubah bentuk pola hubungannya, dia pasti akan langsung memotong jumlah pekerja yang terserap. Oke. Ya. Oke. Jadi dampaknya kalau kita melihat di Eropa, di Spanyol itu 75% terpangkas. Artinya yang tadinya bekerja menjadi tidak bekerja. Iya. Nah ini yang harus dipertimbangkan oleh pemerintah. Sejauh mana kita akan sanggup dengan angka pengangguran kita, Dan satu lagi, yang tadinya ini sebagai bumper, ketika kita mengalami adanya PHK, inilah yang menampung. Yeah. Ketika kita tidak mampu menciptakan lapangan kerja, inilah yang menampung. Nah, daya tampung ini kita kurangi, kita hilangkan. Dan berarti kita akan mendapatkan permasalahan. Jadi sebelum kita memilih mana yang cocok, saya kira ini dulu yang kita pikirkan. Sejauh mana environment, sistem yang ada di dalam perekonomian kita cocok dengan yang akan kita pilih. Baik. Pak Yose, tadi Anda mengatakan jangan membuat pekerja-pekerja gig ekonomi ini nyaman, sehingga tidak mau kemudian berpindah. Ya. Tadi Pak Bob mengatakan di Indonesia juga pendapatan ojek online mirip-mirip dengan yang sarjana dan kerja di pekerjaan formal. Solusinya apa Pak yang paling masuk akal di kondisi sekarang ini Pak Yose? Iya, jadi saya setuju dengan apa yang Pak Peter katakan. Kita tetap menjadikan ini sebagai satu temporer solution gitu ya. Ketika tidak ada penciptaan lapangan pekerjaan yang kurang, kemudian masih ada digital informal worker ini, gig worker ini. Ketika misalnya banyak PHK, kemudian ada digital informal worker yang bisa dimasuki oleh siapa saja. Tetapi di lain pihak itu juga kita harus terus, terutama pemerintah dan juga mungkin aplikator bersama dengan konsumen, memfasilitasi untuk reskilling dari mereka supaya mereka juga bisa kemudian keluar dari pekerjaan-pekerjaan ini dan masuk kepada formal worker. Dan inilah yang harus dilakukan. Misalnya bisa dibentuk semacam trust fund gitu ya, yang chip in-nya itu bisa dari masing-masing, dari aplikator ataupun juga dari pemerintah, lalu juga dari konsumennya sendiri untuk digunakan melakukan reskilling tadi. Ya, tapi tetap saja yang satu hal yang juga disebutkan Pak Bob tadi, bagaimana masalah proteksinya, perlindungan sosial ini seperti apa. Nah, kita memang selama ini selalu menganggap bahwa perlindungan itu diberikan kepada pekerja. Ya. Jadi orang yang tidak bekerja tidak mendapatkan perlindungan. Nah, padahal seharusnya pemikirannya itu adalah bukan worker protection, tetapi social protection. Artinya siapa? Artinya semua warga Indonesia harus mendapatkan perlindungan. Dan itulah yang ada di dalam kesejahteraan nasional kita, apa namanya, saya lupa. Jaring pengaman atau kesejahteraan sosial nasional. Nah SJSN. Itu yang SJSN kita sebenarnya kan seperti itu. Yaitu ya jadi proteksi itu jangan hanya dikaitkan kepada pekerja, tetapi juga kepada sosial. Di sini pemerintah itu harus hadir memberikan perlindungan tadi. Mau dia sebagai formal workers, mau dia informal workers, tetap sebagai masyarakat Indonesia mereka mendapatkan perlindungan tadi. Perlindungan seperti apa yang bisa diberikan di tengah keterbatasan dan juga perlambatan ekonomi, kita bahas di bagian berikut. Pemirsa tetap bersama kami, Top Ekonomi segera kembali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.